Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya Desi datang lagi ke sini ya Pak ya. Iya. Bapak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Keluhannya masih Pak? Masih. Masih di dengkul yang kiri ya Pak ya? Kiri. Yang kiri. Bangun tidur masih nyeri ya Pak? Masih. Masih. Nah hari ini seperti yang kemarin kontrak waktu saya pernah cerita bahwa saya mau balik lagi sini untuk menjelaskan mengenai gout artritis atau asam urat. Kemarin kan pas pemeriksaan Bapak asam uratnya tinggi. Benar. Kalau tensi sih nggak ada masalah ya Pak? Benar. Gula nggak ada masalah, kolesterol nggak ada masalah. Jadi hari ini saya mau menjelaskan mengenai apa sih itu asam urat, Benar. gitu, sama cara pencegahannya Iya, dan iya. obatnya sekaligus terapi non obat juga. Gitu. Saya minta waktunya kira-kira 20 sampai 30 Nggak menit ya apa-apa. Pak ya. Iya. Boleh ya Pak? Santai. Benar-benar nggak apa-apa. Iya, terima kasih banyak sebelumnya. Kita mulai lagi ya Pak. Kita mulai dari yang pertama aja Pak mengenai materi gout artritis. Asam urat atau gout artritis itu adalah jadi asam-asam atau kristal yang ada di dalam tubuh yang biasanya kalau kelebihan itu bisa menyangkut di sendi-sendi nih seperti gambar Oh, di sini iya. Pak. Oh. Jadi kondisi ini tuh bisa menyebabkan peradangan ya yang dipicu oleh penumpukan kristal asam di sendi-sendi. Jadi biasanya asam urat tuh memang kristal-kristal asamnya tuh menumpuknya di sendi. Iya, benar. Tulang itu. Iya, di tulang-tulang seperti dengkul atau di jari-jari, Benar. jari kaki, kayak gitu ya Pak ya. Jadi itu yang namanya asam urat atau gout artritis. Nah, siapa aja yang bisa terkena Pak? Bisa, siapa aja bisa. Tapi biasanya lebih besar laki-laki atau bapak-bapak memang lebih sering gitu. Kemudian resikonya meningkat juga seiring bertambahnya usia. Jadi apalagi Bapak di atas 60 tahun itu udah mulai ini berasa-berasa nih kayak nyeri-nyeri sendi gitu. Benar. Kayak tadi di lutut-lutut itu Benar. tergantung dari usianya karena kan organ tubuh sudah mulai menurun. Iya. Ya kan proses metabolisme tubuh kita juga tidak seperti saat muda, jadi rentan menumpuk nih si purinnya. Nah, habis itu berapa sih dikatakan asam uratnya tinggi? Ketika kadar asam urat yang dicek itu lebih dari 6,8. Kemarin kan Bapak tinggi ya? Tinggi 8,1. 8,1 ya. Nah, Bapak nanti kita lakukan tindakan. Jadi biar kira-kira turun nggak nih asam Iya, uratnya? benar-benar. Gitu. Ya udah mulai menurun juga ya. Nah, faktor resiko dari asam urat ini tuh ada banyak Pak. Jenis kelamin laki-laki lebih besar. Kemudian usia yang tadi disebutkan. Kemudian riwayat keluarga yang asam urat. Gitu. Bapak ada riwayat asam urat nggak di orang tua? Nggak ada. Nggak ada ya. Terus obesitas. Nah, tapi Bapak sekarang berat badannya ideal ya. Jadi nggak termasuk Nggak, ini nggak. resikonya. Kemudian diabetes yang punya gula juga beresiko. Kemudian yang kolesterolnya tinggi. Kemudian yang punya penyakit jantung atau penyakit ginjal juga rentan terhadap asam urat ini atau penumpukan purin itu. Nah, kemudian penyebabnya itu apa aja? Yang pertama adalah konsumsi obat-obatan tertentu. Biasanya konsumsi obat anti hipertensi atau obat-obatan tertentu itu bisa memicu penumpukan asam urat. Seperti itu. Kemudian kondisi seperti trauma, operasi atau perdarahan juga bisa menyebabkan asam urat itu selain makanannya. Kemudian gejalanya apa sih Pak? Gejala asam urat ini yang seperti Bapak rasakan yaitu nyeri Nyeri. atau kadang sendi-sendinya bengkak gitu. Jadi bengkak merah nih seperti di gambar ini biasanya itu tanda-tandanya. Selama ini kan Bapak cuma nyeri-nyeri ya, tidak ada Betul, bengkak ya? nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Terus kemudian penanganannya. Nah, penanganannya itu bisa dengan obat anti nyeri. Biasanya kan nyeri ya kalau asam urat itu. Jadi pertama obat anti nyeri, yang kedua itu adalah yang non farmakologi atau terapi komplementer seperti kompres air hangat, kemudian kompres jahe yang nanti akan kita lakukan. Kemudian ada juga yang akupressure. Akupressure itu dipencet di titik-titik tertentu kayak refleksi gitu Pak. Oh iya. Jadi ada titik tertentu yang nanti ngarahnya ke ginjal. Jadi pas ke arah ginjal itu biar sekresi purinnya bisa maksimal. Gitu. Berjalan. Dia tidak menumpuk di Satu titik ya. Iya. Di titik tertentu. Nah, pencegahannya biar tidak terjadi asam urat itu olahraga yang cukup. Misalkan jalan kaki. Oh iya. Kemudian mengurangi berat badan. Bapak nggak termasuk ya? Nah, iya, Masih normal. sedang, iya. Kemudian makan rendah purin. Rendah purin itu apa aja sih nanti akan dijelaskan Iya, ya Pak ya. nggak tahu. Kemudian hindari alkohol dan cukupi kebutuhan cairan. Minum cukup Pak? Cukup. Ya, air putih minumnya banyak ya? Banyak. Nah, ini dia makanan apa sih yang mengandung banyak purin? Purin itu yang tadi ya, yang bisa mengkristal dan menjadi asam urat di sendi. Yang pertama itu daging merah. Oh.
daging sapi kan yang merah itu Ada. termasuk. Jadi itu mengandung banyak purin, bisa dikurangi konsumsinya. Kemudian jeroan, Bapak suka makan jeroan? Iya, kadang-kadang. Iya, jeroan Pakai sekarang dengan doyan. Iya, ati ampel lah, babat, Babat bener. Paru. Itu banyak Usus. purin. Iya, Oh, iya, usus, sate iya. usus ya enak sih Pak, tapi Iya. Oh, Pak. nggak boleh banyak-banyak. Kemudian ada kerang sama minuman yang beralkohol. Iya. Kerang-kerangan suka Pak? Enggak, ya, enggak ada makan. Jarang ya. Boleh makan daging tapi kayak ayam, daging ikan itu boleh. Tapi ya tetap harus sesuai porsi, tidak berlebihan. Nah, kadang ada juga yang bilang kacang-kacangan, sayuran hijau itu bisa menyebabkan asam urat. Tidak terlalu signifikan Pak, dibanding yang tadi, dibanding daging-daging merah, jeroan. Boleh masih tetap makan kecuali kalau makannya langsung sekilo gitu, mungkin bisa ngaruh ya ke asam urat ya. Tapi kalau ini kacang-kacangan dan sayur kalau dikonsumsi dalam jumlah yang cukup ya, yang normal sih nggak masalah, nggak terlalu berpengaruh seperti itu. Nah kemudian sampai kapan kita harus berobat? Nah, asam urat ini tuh sebenarnya nggak bisa sembuh Pak, karena ada di dalam tubuh kita. Bisanya tuh dikontrol. Jadi dengan cara-cara tadi pencegahannya seperti cegah berat badan, olahraga, hindari makan makanan, dan Bapak harus berobat ke fasilitas kesehatan kalau misalkan asam uratnya tinggi seperti tadi lebih dari 6,8. Itu harus rutin dicek setiap bulannya Pak. Jadi tahu Bapak tuh asam uratnya tuh bulan ini tinggi apa enggak. Harus rutin berobat setiap bulan. Bapak ada BPJS ya? Ada. Coba ke puskesmas. Berarti ngomongnya mau cek kesehatan aja, misalnya nyeri gitu. Oh iya. Kemarin sempat dicek asam uratnya ternyata tinggi, mau konsul ulang. Oh iya. Jadi biar dicek lagi gitu. Nah, selanjutnya udah selesai nih Pak materi tentang asam urat. Ya, saya mau tanya-tanya lagi tadi. Asam urat itu makanan yang mengandung asam urat apa aja tadi Pak? Ya yang kacang-kacangan. Iya, kacang-kacangan. Terus itu daging merah, kerang, sama satu lagi tuh kepiting. satu lagi yang kadang-kadang Bapak makan. Itu apa usus. Usus jeroan. Iya, jeroan. Oke, iya betul sekali ya Pak ya. Jadi itu adalah makanan-makanan yang mengandung asam urat. Jadi harus Dihilangkan. Iya, dikurangi. Dikurangi, boleh makan tapi dikit aja. Tapi karena dengan doyan. Udah nggak doyan ya? Udah mulai mengurangin ya? Iya. Oke. Kalau dari yang tadi ada yang mau Bapak tanyain nggak? Ada. Itu maksudnya mencegah itu apa aja obatnya gitu? Kalau misalnya kan kadang-kadang suka kumat, sakit, kan suka beli obat itu, obat nyeri itu 3 macam. Kalau diminum langsung hilang. Iya. Itu langsung hilang. Nah, ntar kalau nggak ngeri nggak minum. Iya. Itu doang. Nah, jadi obatnya biasanya kalau asam uratnya lagi tinggi itu Pak ada namanya allopurinol. Tapi harus sesuai dengan resep dokter. Iya. Itu untuk menurunkan kadar asam urat. Tapi kalau untuk obat-obat nyeri biasanya tuh yang paling ringan tuh paling ibuprofen atau natrium diklofenak. Itu juga harus konsul dulu. Jadi Bapak misalkan dikasih obat terus nggak ada namanya, harus tanya ini obat namanya apa aja. Oh, iya. Karena kadang-kadang gabungan dari beberapa obat tuh malah bahaya gitu, apalagi nanti dikonsumsinya dalam jangka panjang. Jadi nanti paling kalau misalkan dikasih obat nyerinya yang harus tahu, kalau nggak ibuprofen natrium diklofenak. Nanti juga saya konsulkan ke dokter ya Pak, nanti saya bawain. Itu kadang-kadang juga pinggang ya pinggang kalau lagi kumat nggak bisa nekuk, sakit banget ya pinggang. Iya, cuman udah lama deh kagak, cuman ini doang ini sama ini itu. Kalau sendi. Kalau kaki mah enggak, masih bisa jalan. Kaki bisa dengkul sama ini. Kalau bangun tidur kadang-kadang ini sakit banget, makanya juga kadang-kadang awal suka ngejek-ngejek itu. Iya, di pinggang. Ada di pinggang. Gitu. Sama ini suka sakit, makanya saya urut-urut. Gitu. Kalau buat motor, kira-kira dari sini ke sono udah kesemutan. Dari sini ke situ udah kalderes, kesemutan. Cuma sebelah kanan. Enggak ada setengah jam lah naik. Iya, nggak ada. Iya, adanya ini ya tangan kanan. Tangan kiri enggak, kesemutan gitu. Kalau lambung udah mendingan ya. Udah enggak ya. Udah enggak.
Ya paling gitu sih Pak, hindari makanannya sama gerak, olahraga kayak gitu. Kamu kalau jerak-jerak udah nggak makan? Jeroan-jeroan Nggak ya makan, nggak? kalau bisa berarti udah bagus. Udah ya, udah hilang. Gitu. Kamu kadang-kadang coba makan padang, ceritanya makan daun singkong, langsung tuh kumat. Oh, berarti daun-daunan hijau Iya, juga. langsung kumat, sakit. Banyak, sekali makan itu banyak. Enggak, dapat dari Padahal padang dikit aja ya. Di padang makanya kita udah nggak berani makan daun singkong dari padang, nggak berani udah kasih orang. Gitu. Pasti itu kalau itu udah langsung, udah berapis makan, langsung sakit tuh. Iya. Berasa banget itu, berasa. Gitu. Iya, ya dihindarin ya sayuran Iya. hijaunya, kalau memang sayuran hijaunya menyebabkan kumat berarti dihindari. Nanti saya juga bantu konsulkan ya Pak, kolaborasi sama dokter untuk memberikan obat nyerinya ke Iya. Bapak. Oke, Bapak ada sakit lambung juga, nanti kadang-kadang obat nyeri itu menyebabkan asam lambung. Oh iya. Jadi ada obat-obat tertentu yang memang nggak dikasih nih obat nyeri. Kalau kan banyak jenisnya nih obat nyeri Pak. Nah nanti Bapak paling dikasihnya yang selanjutnya aku mau ngejelasin kompres jahe sama terapi akupressure. Nah, jadi kompres jahe ini manfaatnya bisa membuat tumpukan-tumpukan kristal itu berkurang. Jadi misalkan ada asam urat nih Pak di dengkul, kita kompres di bagian dengkul, ya, jadi kristal-kristal asam uratnya itu bisa berkurang dengan kompres jahe ini. Jadi pengaruh panasnya jahe yang diterima itu bisa meleburkan si kristal-kristalnya. Biasanya itu dalam waktu 15-20 menit. Itu jahe merah apa jahe biasa? Jahe biasa. Oh iya. Jahe merah juga ada, jahe biasa juga ada penelitiannya. Jadi Yang sesuai penting jahe aja ya? penelitian, ya. Nah, satu lagi terapi akupressure di titik ini nih Pak. Nih. Oh iya. Di titik ini. Jadi kalau misalnya Sini. ditakun-takun itu bisa mengoptimalkan atau memperbaiki sekresi ginjal. Oh. Jadi perbaikan fungsi ginjal di sini karena di titik ini, ini Pak maaf. Nah, di titik ini nih bisa ngaruh ke ginjal. Oh. Jadi merambat nanti ke ginjal titik Berarti ini. kita urut nih, iseng-iseng ngurut gitu. Iya, ditekan-tekan tapi tekan-tekannya yang pelan-pelan aja. Iya iya. Jadi bisa menurunkan nyeri dan menurunkan Tapi kadar asam kaki urat mana? juga. Kiri kanan sama Kiri aja. kanan sama aja. Oh, sama aja ya? Jadi iya. kalau yang lagi sakit kiri ya udah ditekan. Oh iya. Jadi bisa mengurangi kadar nyeri dan asam urat. Kamu kita ini mulu. Tuh obat Iya. lambung. Iya ya. Obat lambung. Makanya. Iya, itu juga bisa Iya, langsung titik-titik. pertama kerja kamu nggak makan, langsung mual. Iya. Mual itu. Mual. Makanya tadi suruh tahan aja deh. Iya, Pak. Makanya karena udah ngopi kan jarang. Iya, jarang kopi ya. Jarang. Hari teh manis gulanya juga nggak banyak. Nggak banyak, Nggak iya. banyak. Nah ini nanti boleh pakai kain, boleh pakai apa aja, yang penting untuk kompresnya. Nah ini nih agak hangat nih, enak. Jadi jahenya kan udah hangat nih Pak. Nah ditambah juga pakai air hangat juga. Ini agak panas sedikit. Jadi nanti jahenya tuh banyaknya tuh 100 gram. Tapi nanti diparut ditambah air kira-kira 300 ml, satu gelas kecil. Nah di situ jahenya direbus bareng, itu dikompresin, digodok. Yang kiri mana Pak? Yang kiri. Bukan apa tuh? Nah, udah pegel ya, ditarik sedikit ya. Nah kita mulai ya Pak ya. Kalau agak panas bilang. Cukup panas ya? Enggak, sedang. Enggak, sedang ya. Nah, kita kompres dulu. Enggak lama. Kalau kepanasan bilang ya Pak ya, nanti bisa enggak, diangkat. Bisa sedang. Iya, sedang ya. Bisa nanti diangkat Pak. Sambil di titik ditekan di titik ini. Nah, Oh gitu ya. iya, jadi di titik ini bisa merambat ke ginjal. Oh. Tapi ginjal nggak jadi masalah nggak ya? Enggak. Nah, diganjel aja nih Pak. Jadi biar agak hangat. Ini enak Pak. Enak. Ini cukup. Cukup. Ini masih berasa hangat ya? Hangat terasa. Nah, sambil ditekan ya Pak ya. Ini titik-titik namanya tai chi. Oh. Dan kalau bahasa Tiongkoknya tai chi. Jadi kalau ditekan di titik ini bisa merambat ke ginjal. Iya benar tuh, jalan. Ada berasa? Iya berasa ya, ngalir. Ini cukup tekanannya? Cukup. Cukup. Jalan. Jelas
nggak tahu urut itu sih. Jadi kalau ini mulu. Iya, kalau ini juga bagus untuk menurunkan tekanan darah. Oh, Bagus. iya, iya. Sini kanan kiri. Iya, Ini iya. juga sama nih kalau di sini. Di leher juga ada nih di bawah. Itu gimana urutnya? Telinga, di bawah telinga ditekan aja. Ini. Tekan, di bawah telinga. Oh iya bener tuh. Iya agak sakit-sakit bener. Pelan-pelan aja, jadi biar Oh baru juga ya. Ini buat apa? untuk tekanan darah juga sama. Oh. Jadi untuk melancarkan peredaran darah, sehingga tekanan darah bisa kecil. Iya bener tuh bener sakit itu. Yang baru di sini tuh. Ini mbak ini udah tahu berarti ini belum. Iya, ini yang di bawah, di bagian sini. Oh tapi sama aja kanan kiri sama aja. Ya, sama aja. Boleh dibantu sama cucu, sama istri, sama anak boleh kayak gini. Selama 15 menit. Ini dilakukan 3 hari berturut-turut selama 15 menit untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi bisa turun kadar gula darahnya, nyerinya juga bisa turun. Gitu. Jadi lakukan selama 15 menit. Setiap hari juga boleh Pak, nanti dilakukan secara mandiri ya. Kira-kira 15 menit kompresnya masih hangat Pak. Masih. Kalau udah dingin. kalau udah dingin dicampur lagi. Udah dingin? Dingin. Udah. Kita ulang lagi Pak. Siram lagi ya. Oh jahenya diparut ya? Iya diparut. Satu luas sampai satu apa? Bisa on sih Pak. on. Agak gede ruasnya. Oh luasnya oh iya iya. 4 jari lah. 4 jari. Parut ya? Diparut. Jadi panasnya berasa. Masih hangat, kepanasan nggak? Hangat enggak? Ya. Lagi Pak. Benar sih. 15 menit begitu Pak. Nah, tadi Tapi ada yang mau tanya bikin Pak. itu jahe minum jahe merah minum nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, diminum juga lebih bagus. Oh, iya. Jadi Ya, biar. ekstrak jahe diminum setiap hari juga bagus. Oh, ini daripada kopi ya? Iya betul. Benar-benar. Jadi tadi dilakukannya pada kapan Pak? Bagusnya Kalau itu habis maghrib. sore hari. Sore hari. Habis maghrib ya. Gitu. Jadi berarti nanti pertemuan selanjutnya seperti ini lagi dilakukan selama 3 hari ya Pak ya? Iya. Nanti ketemu lagi sore hari juga. Kemudian di sini aja ya tempatnya di Sini aja, Nanti ya. saya Ya, saya enak. yang kesini. Ah. Dah, habis itu kalau udah selesai nanti dipraktekin lagi besok lagi. Iya. Ya. Terima Enak kasih pasti. banyak. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. waktunya.